Saudara-saudari yang terkasih, Ibu Bapak, anak-anak remaja, para romo, suster dan bruder, berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode ke-26. Sebelum memasuki pengantar episode ke-26, kami menghimbau mengingatkan kembali, jangan lupa mendaftar Api Karunia Tuhan tatap muka tanggal 14 Maret 2026 di Gera Pemuda Lantai 4 Katedral. Bisa langsung mendaftar dari link yang akan disediakan dan disiapkan. Akan sangat menarik kita berjumpa langsung dengan Bapak Kardinal, menggali secara langsung, secara tatap muka, dan bisa bertanya apa yang kita mesti tanyakan. Saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan episode sebelumnya, pembahasan masih mengenai Injil Yohanes. Dikatakan, apabila kita merenungkan doa dalam Injil Yohanes, kita akan sampai pada pewahyuan tentang siapa itu Yesus. Mulai dari ayat pertama, bab pertama, Injil Yohanes sudah dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau dikatakan Yesus adalah pewahyuan Allah, pewahyuan ini maksudnya apa? Nanti Bapak Kardinal akan menjelaskan dengan bantuan-bantuan teks-teks yang ada di Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Pembahasan ini mendalam dan juga menarik. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masuk ke percakapan yang ketiga berkaitan dengan Injil Yohanes dan doa. Pengantar singkat sebelum masuk, kita ingat kembali dalam percakapan yang pertama, kita mengatakan, kita sampai pada kesimpulan bahwa Injil Yohanes bab 17 adalah bagian yang sangat penting untuk memahami Injil Yohanes pada umumnya dan khususnya mengenai doa di dalam Injil Yohanes. Yohanes bab 17 sering disebut doa Imam Agung. Yang ditampilkan di sana yang akan kita lihat nanti langkah demi langkah adalah ciri-ciri doa menurut Injil Yohanes. Atau bentuk-bentuk doa atau apapun sejenis itu di dalam Injil Yohanes. Dan yang juga sangat penting, yang kedua, adalah bahwa di dalam Injil Yohanes bab 17 itu, kita melihat kepada kita disuguhkan paham inti tentang karya atau sejarah keselamatan Allah. Itu yang pantas kita ingat. Kita bicarakan agak panjang lebar dalam percakapan kita yang lalu. Dan yang terakhir kita bicarakan dalam percakapan yang kedua adalah mulai dengan ciri-cirinya. Nanti masih akan kita lihat ciri-ciri doa menurut Injil Yohanes. Yang terakhir kita bicarakan yaitu bahwa di dalam Injil Yohanes bab 17, kita melihat doa untuk kepentingan universal. Ada dua langkah yang kita tempuh. Langkah yang pertama, kita melihat Perjanjian Lama. Teks yang kita baca adalah 1 Raja, kitab pertama Raja-Raja, bab 8. Jelas sekali di dalam ayat-ayat ini, bab 8 ayat 41 sampai 43, lalu bab 8 ayat 52, Salomo berdoa untuk diri sendiri. Lebih daripada itu, ia berdoa untuk seluruh umat Israel. Dan yang ketiga, pada bab 8 ayat 41 sampai 43, berdoa untuk orang asing pun ada tempatnya.
Nah, kalau kita bandingkan, kita baca Injil Yohanes bab 17, sama. Di dalam Injil Yohanes ada doa Imam Agung itu, doa untuk Yesus sendiri. Bab 17 ayat 1, ayat 5, rumusannya permuliakanlah aku. Lalu pada ayat 9, 11, 17, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan pada ayat 20, cakupan yang didoakan lebih luas lagi. Itu doa untuk kepentingan universal. Lalu kita juga sudah melihat bahwa ada yang disebut doa untuk pendamaian. Artinya pendamaian di antara umat, orang yang percaya dengan Tuhan. Polanya adalah pola perjanjian lama di dalam ritus yang namanya Hari Pendamaian, yang masih dirayakan oleh orang-orang beragama Yahudi sampai sekarang, yaitu yang disebut dengan istilah mereka Yom Kippur, menandai tahun baru Yahudi. Nah, di dalam tahun baru itu ada upacara pendamaian. Bisa dilihat dalam perjanjian lama, polanya adalah Imamat bab 16. Pada hari Yom Kippur itu, Imam Agung masuk ke tempat yang paling kudus, yang hanya dimasuki oleh Imam Agung setahun sekali. Semuanya diatur, caranya masuk, apa yang dikerjakan, dan sebagainya. Ada persembahan lembu, jantan, bagi diri sendiri dan keluarga. Lalu ada juga persembahan 2 kambing, nah ini yang menarik. Yang satu dikorbankan untuk korban penghapus dosa. Lalu yang kedua, kambing yang kedua, itu diserahkan kepada Azazel, yang boleh disebut sebagai iblis kesombongan. Upacaranya, kambing yang diundi untuk Azazel itu ditumpangi tangan, yang adalah simbol dari tumpangan dosa-dosa seluruh bangsa. Dan ketika upacara itu selesai, kambing itu dilepas di padang gurun. Artinya dosa-dosanya sudah dibawa oleh kambing itu. Dari situ muncul istilah kambing hitam, ditimpai segala macam kesalahan dan dosa. Di dalam Injil Yohanes, gagasan yang ada di balik ayat ini rupa-rupanya juga berasal dari hari pendamaian itu, Yom Kippur, bab 17 ayat 19. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kata yang digarisbawahi adalah menguduskan, yang mempunyai nuansa pengorbanan bagi Allah. Sehingga doa itu yang bunyinya aku menguduskan diriku bagi mereka, itu dapat dimengerti sebagai Yesus yang mengorbankan dirinya bagi murid-muridnya. Ia menyerahkan diri kepada Bapa yang memungkinkan penghapusan dosa terjadi. Itu yang terakhir kita bicarakan. Sekarang kita lanjutkan dengan pokok yang baru. Kita lanjutkan ciri-ciri dari Yohanes bab 17 ini. Sesudah doa untuk kepentingan universal, doa yang berkaitan dengan pendamaian, sekarang kita juga melihat bahwa di dalam doa Yesus ini, Yesus yang berdoa ini, ada nada perwahyuan.
Jadi kalau mewahyukan diri bisa disampaikan di dalam bentuk penjelasan informatif. Di dalam Injil Yohanes, perwahyuan itu diungkapkan, dirumuskan dalam bentuk doa. Coba kita lihat beberapa langkahnya. Tentu mulai bukan dengan bab 17 langsung, harus dimulai dengan Yohanes bab 1. Kalimatnya sangat jelas. Bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, artinya Yesus, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman adalah sabda Allah yang menjadi daging. Dengan demikian menjadi sangat jelas firman yang ada itu bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman menjadi manusia, firman itu adalah sabda, Allah sendiri yang bersabda, dan menjadi manusia. Manusia itu adalah manusia Yesus. Dengan demikian jelas bahwa Yesus adalah perwahyuan Allah. Perwahyuan Allah itu dimaksudkan untuk apa? Atau nanti dirumuskan dengan kalimat yang berbeda. Bab 14 ayat 6. Yesus itu siapa? Manusia Yesus itu siapa? Bab 14 ayat 6. Yesus mengatakan begini, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi jelas sekali. Kalau belum jelas dibaca sekali lagi. Jadi Yesus tadi adalah manusia yang mewahyukan Allah yang adalah firman. Perwahyuan itu rumusannya bagaimana di tempat lain, bab 14 ayat 6, saya baca sekali lagi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekarang perwahyuannya jelas di sini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Jelas sekali, Yesus adalah jalan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Jelas sekali, perwahyuan mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia melalui Yesus dan kamu telah melihat Dia. Rasa-rasanya sangat jelas. Kalau orang sampai kepada Allah yang adalah kebenaran, orang akan memperoleh hidup. Jadi Yesus adalah jalan. Jalan kemana? Jalan menuju kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu bukan apa, tapi kebenaran itu siapa? Kebenaran yang sejati adalah Allah yang mewahyukan diri itu. Dan kalau menerima perwahyuan itu, ia akan menerima hidup bersama Yesus. Jalan,
menuju kebenaran yang adalah Allah, dan ketika sampai kebenaran kita mempunyai kehidupan. Kalau kita kembali lagi pada bab 1 ayat 18, semakin jelas nada perwahyuan itu. Bab 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Moga-moga jelas. Nah, di tempat lain kita bandingkan sebentar ya, perwahyuan itu seperti apa. Kalau di dalam Injil Yohanes seperti itu. Ayat-ayat tadi, bab 1 ayat 14, bab 14 ayat 6, kembali ditegaskan pada bab 1 ayat 18. Kalau kita lihat sekarang di dalam Injil yang lain, sekedar sebagai pembanding. Kita kembali pada Matius, ini dalam rangka membandingkan, isinya sama. Matius bab 11, ayat 25 sampai 27. Matius bab 11, ayat 25 sampai 27. Akan ingat, intinya adalah perwahyuan. Dikatakan begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jelas sekali, Yesus adalah perwahyuan Bapa. Kalau kita melihat teks yang lain, surat kepada orang Ibrani merumuskannya dengan cara yang berbeda lagi. Surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 2. Ibrani bab 1 ayat 2. Saya baca, intinya adalah perwahyuan. Mulai ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, dan selanjutnya. Jadi ada berbagai macam cara untuk menyatakan bahwa Yesus adalah perwahyuan Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan pembicaraan pokok tentang doa. Melanjutkan yang tadi, ada doa untuk
berciri universal, doa pendamaian, dan sebagainya. Sekarang kita lihat berbagai macam ciri yang lain yang dapat kita simpulkan dari Yohanes bab 17 dengan pertolongan Injil yang seluruh Injil Yohanes. Kalau Yesus adalah perwahyuan Allah, maka doa juga di dalam hal ini Yohanes bab 17 mempunyai nada itu, nada perwahyuan. Kita sekarang minta bantuan dulu kepada surat pertama Yohanes. Jadi ada beberapa ciri doa yang akan kita coba rumuskan. Yang pertama, istilahnya agak tidak mudah dipahami ya, tapi doa perwahyuan. Injil tadi, Yesus adalah perwahyuan yang kita bicarakan. Lalu doa Yesus pun mempunyai ciri perwahyuan itu. Sebelum masuk ke Yohanes 17, kita minta bantuan surat Yohanes yang pertama, bab 1, ayat 1 sampai 2 dan ayat 3. Kita baca pelan-pelan karena kalau cepat-cepat nanti tidak jelas. Apa yang telah ada sejak semula. Sejak semula itu kapan? Bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau Injil sinoptik itu menceritakan Yesus yang lahir di dunia ini, Injil Yohanes jauh ke belakang preeksistensi Yesus. Yesus sebelum ada di dunia ini ada bersama-sama dengan Firman. Yohanes bab 1 ayat 1. Yang telah kamu dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman itu adalah Yesus, inilah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan. Perhatikan kata menyatakan. Hidup itu telah dinyatakan. Di mana? Ya dalam diri Yesus itu. Dan kami telah melihatnya. Ya tadi bukan hanya melihat dengan mata kami, tetapi bahkan kami raba dengan tangan kami. Yesus yang sungguh-sungguh manusia. Itulah pernyataan diri Allah. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi ada 3 unsur, Bapa yang adalah hidup yang sejati, Yesus yang menjadi manusia, mewahyukan Allah Bapa yang adalah kehidupan itu, dan sekarang adalah saksi. Saksinya adalah Yohanes, penulis surat ini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Nah sekarang, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi saksi dalam hal ini penulis surat Yohanes menjadi saksi memberitakan itu semua supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Itulah yang namanya persekutuan. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu
supaya sukacita kami menjadi sempurna. Moga-moga urut-urutannya jelas. Yang ditulis oleh Yohanes menurut ayat-ayat ini adalah firman hidup. Firman hidup itu bukan apa, tetapi siapa. Firman hidup itu adalah Yesus yang diraba dengan yang dilihat oleh Yohanes, yang diraba dengan tangannya. Hidup itu apa? Hidup itu adalah hidup kekal, yaitu Yesus yang bersama dengan Bapa. Itulah kehidupan yang sejati. Nah, Yohanes bersaksi tentang itu, tentang hidup itu, agar, sekarang, semua yang membaca, mendengar kesaksiannya, beroleh persekutuan dengan Yohanes. Dan persekutuan itu adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Dengan demikian, kalau kita membaca teks-teks ini, sekali lagi kita sampai kepada kesimpulan bahwa wahyu itu bukan konsep abstrak. Bahwa kebenaran itu bukan rumusan. Tetapi wahyu atau kebenaran adalah Allah sendiri yang menyatakan dirinya di dalam kasih. Jadi kalau kita sering mengatakan dulu pada awal-awal dulu kita mulai dengan api karunia Tuhan, wahyu itu bukan kitab suci ini, bukan buku ini, bukan wahyu. Wahyu bagi kita, kebenaran bagi kita adalah pribadi, bukan buku, bukan tulisan, tetapi pribadi Yesus Kristus yang tentu saja kesaksiannya ditulis di dalam buku ini. Jadi itu Allah yang menyatakan diri dalam kasih. Orang beriman, kita-kita ini, menanggapi pernyataan diri Allah lewat iman. Iman akan siapa? Iman akan sabdanya yang adalah Yesus. Dengan beriman dan berdoa, kita menanggapi kasih Allah itu. Dengan iman dan doa itu, orang masuk ke dalam hidup abadi. Dan dalam kasih yang sempurna, Tritunggal. Konsekuensinya apa rumusan seperti ini? Konsekuensinya adalah yang namanya hidup abadi dapat dimengerti sebagai hidup yang sejati. Manusia itu adalah makhluk yang akan mati, tidak abadi. Tetapi makhluk yang akan mati itu sudah mengalami hidup yang sejati. Jadi mungkin baik kalau kita bedakan hidup abadi itu adalah kehidupan sesudah manusia tidak ada di dunia ini lagi. Jasmaninya sudah mati. Tetapi hidup sejati adalah hidup abadi yang dirasakan oleh manusia saat ini juga. Jadi hidup abadi itu dialami oleh manusia sebagai hidup sejati ketika ia masih hidup di dunia ini. Berbelit-belit ya. Jadi saya membedakan hidup abadi itu abadi namanya yang tidak kenal waktu, tidak terbatas waktu.
Manusia kita-kita ini secara fisik terbatas waktu. Tetapi hidup abadi yang tidak terbatas waktu itu sudah dialami oleh manusia sekarang di dalam iman dan di dalam doa. Daripada memakai kata-kata sendiri yang mungkin malah tidak jelas, coba kita baca Injil Yohanes bab 17 ayat 24. Yohanes bab 17 ayat 24. Saya baca, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Inilah hidup yang sejati itu. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini hidup abadi. Sekarang kita lihat teks yang lain. Bab 10. Ayat 30 dan 38. Aku dan Bapa adalah satu, itu ayat 30. Lalu ayat 38. Saya baca mulai ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dipercaya kepada Yesus, sekali lagi, itu bukan percaya pada konsep-konsep, rumusan-rumusan kebenaran, tetapi lebih-lebih percaya kepada pribadi, mengikatkan diri pada pribadi Yesus. Apapun istilahnya, mengikatkan diri dengan pribadi Yesus. Dan karena Bapa dan Yesus adalah satu, maka ketika kita percaya kepada Yesus, mengikatkan diri kepadanya, kita juga mengikatkan diri kepada Bapa dalam iman. Dalam arti itulah kita sudah mengalami kehidupan yang sejati. Kehidupan sejati yang adalah cermin dari kehidupan yang abadi. Moga-moga tidak sekedar kata-kata yang dibolak-balik. Atau mungkin kita baca ayat 17. Bab 17 ayat 17, ini tentang kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dikuduskan dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan apa, tetapi siapa. Kebenaran adalah Allah yang mewahyukan diri. Ayat 8. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan, menegaskan, jadi lewat doa Imam Agung ini, jadi bentuknya kan doa, bab 17 itu doa Imam Agung.
perwahyuan Allah lewat Yesus dirumuskan dalam bentuk doa. Mungkin baik juga dibaca ayat 6 bab 17. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ini kan jelas perwahyuan ya, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Ku. Telah menuruti firman-Mu. Ini berbagai macam cara yang dipakai oleh Yohanes untuk menyatakan bahwa Yesus adalah wahyu Allah, Allah yang adalah kasih, Allah yang berfirman, di dalam Yesus adalah sang firman, yang adalah sang firman. Orang yang percaya kepada Yesus menjalankan firman Tuhan, firman Allah. Dan persis itulah keselamatan, itulah hidup abadi yang tercermin di dalam kehidupan sejati yang kita hayati sebagai orang beriman. Moga-moga jelas ya, diulangi sekali lagi rumusannya yang penting tadi. Jadi sekali lagi kembali kepada yang pokok. Bapa telah menyatakan dirinya. Kepada siapa? Kepada orang yang lewat Yesus percaya. Ketika orang percaya kepada Yesus, ia juga menjalankan firman Bapa. Kalau demikian, orang-orang yang menuruti firman-Mu, firman Bapa, dan telah percaya, memperoleh hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup yang sejati, yang isinya adalah persekutuan dengan Bapa, Putra, dan tentu saja karena yang mendorong orang untuk berdoa itu adalah Roh Kudus, maka persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita sudah dianugerahi hidup yang sejati ketika kita percaya kepada Yesus sebagai firman Tuhan. Itu doa yang berciri perwahyuan pada bab 17 ini. Yang ciri yang kedua, doa Yesus untuk kesatuan. Bagaimana ini mau dijelaskan? Perwahyuan Allah sebagai Bapa tidak bisa dipisahkan dengan gagasan tentang keselamatan universal. Jadi, perwahyuan Yesus itu tidak eksklusif, dikhususkan untuk kelompok tertentu, tetapi disampaikan kepada semua orang. Karena keselamatan itu bukan keselamatan eksklusif, tetapi keselamatan inklusif. Dari mana itu disimpulkan? Jadi kita maju langkah demi langkah. Bab 18 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas sekali. Terang dunia bukan terang sebagian dunia. Diulangi sekali lagi pada bab 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Itu yang pertama. Jadi untuk terang untuk seluruh dunia. Nah, gagasan ini dunia universal diuraikan lebih lanjut di dalam kisah wanita Samaria. Yohanes bab 4. Nanti silahkan membaca sendiri, saya tunjukkan ayat-ayat yang penting untuk menunjukkan bahwa doa itu untuk kesatuan, bahwa keselamatan itu adalah universal. Bab 4 ayat 26. Pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Kristus. Bab 4 ayat 26. Mulai dari ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu." Itu pernyataan diri Yesus, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Silahkan memperhatikan kalau membaca Injil Yohanes, ada beberapa kali diulang frase "akulah dia". Ini latar belakang perjanjian lamanya jelas, yaitu ketika Musa bertanya kepada Yahweh yang mengutusnya, "Nanti kalau umatku bertanya, siapa yang mengutus Anda?" Lalu pada waktu itu Allah Yahweh menjawab, "Akulah dia." Yahweh, 4 huruf, akulah dia. Jadi ini adalah perwahyuan ilahi. Nah, sesudah menerima perwahyuan itu, wanita itu kembali ke kota. Ayat 28. Mana ayat 20? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Terusnya bagaimana? Ayat 29, wanita itu mengajak orang kota. "Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Atas pernyataan wanita Samaria itu, orang-orang kota Samaria pergi bertemu dengan Yesus. Masih disebut ada sisipan, ayat 31 sampai 35. Yesus berbicara dengan murid-murid tentang makanan Yesus. Makanannya adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Akhirnya apa? Kuncinya ada pada ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Jadi Yesus menyatakan diri kepada perempuan itu, "Akulah dia." Orang wanita Samaria itu pergi ke kota, memberikan kesaksian. Orang kota pergi ke sumur, dan dikatakan begini, ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Ini belum puncak, puncaknya ada pada ayat 42. Saya baca mulai ayat 41,
Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Nah sekarang, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi ada pergeseran. Tadi kita mulai dengan aku adalah terang dunia, dengan mengutip 2 ayat. 2 ayat itu, aku adalah terang dunia, dunia itu, kita beri ilustrasi dengan kisah perempuan Samaria. Prosesnya pernyataan diri Allah, akulah dia yang berbicara kepadamu. Lalu orang-orang kota itu pergi, bertemu dengan Yesus, percaya karena perkataan perempuan itu, dan puncaknya ada pada ayat 42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu, nah sekarang, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Gagasan itulah yang disebut doa ini adalah doa untuk kesatuan. Itu amat sangat jelas dalam bab 17, pada bab 17 ayat 11, ayat 20, ayat 22. Supaya mereka bersatu. Saya baca ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kita adalah kesatuan mistis, kesatuan utuh, sempurna, Bapa dan Anak, supaya mereka bersatu. Lalu yang kedua, ayat 20. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama-sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Demikian juga ayat 22 dan 24. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, menggemakan lagi doa sebagai peziarahan, doa peziarah. Mulai dengan perjanjian lama. Jadi keselamatan itu di dalam Injil Yohanes digambarkan sebagai bersatunya manusia, bersatunya dunia. Di dalam perjanjian lama, keselamatan itu digambarkan, keselamatan universal itu digambarkan sebagai peziarahan segala bangsa. Silahkan lihat Yesaya bab 2. Kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 2 sampai 3. Saya baca. Judulnya bab 2 ayat 1 sampai 5 itu adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Semua orang pergi ke Sion berziarah. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah sekarang, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub,
supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi gambaran keselamatan itu digambarkan sebagai peziarahan ketika bangsa-bangsa yang bukan Yahudi berziarah, berduyun-duyun pergi ke Yerusalem. Di dalam Injil Yohanes, keselamatan universal digambarkan dengan cara ini. Silahkan lihat Yohanes bab 12 ayat 19. Yohanes bab 12 ayat 19. Saya baca mulai ayat 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain. Perhatikan cara ironi yang dipakai di sini. Yang mengatakan ini adalah orang-orang Farisi. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Seluruh dunia datang mengikuti Dia. Lalu disusul dengan Kisah bab 12 ayat 20 sampai 21. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Bukan orang Yahudi, orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Kata saat penting, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dimuliakan dalam arti apa? Menjelang wafat, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Itu pemuliaan Yesus. Ketika Yesus wafat, itulah saat penebusan bagi seluruh umat manusia. Moga-moga jelas maksudnya. Jadi, kalau dalam Perjanjian Lama digambarkan keselamatan abadi, keselamatan universal, itu bangsa-bangsa berziarah menuju kota Sion, Yerusalem. Di dalam diri Yesus, peristiwa Yesus, karya keselamatan yang universal itu terungkap di dalam secara ironi ya, secara ironi. Bukan Yesus yang mengatakan, bukan murid-muridnya, tetapi justru musuh Yesus, orang Farisi. Sekali lagi, bab 12 ayat 19, kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihat, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Seluruh dunia. Terang dunia, seluruh dunia mengikuti Dia. Lalu contohnya adalah ini orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Konkret. Jadi bukan hanya seluruh dunia datang, ini contohnya ada ini. Orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Kita sampai di sini dulu, kita lanjutkan dalam percakapan yang berikutnya. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi menarik ketika dalam Injil Yohanes, pembahasan mengenai doa,
Di situ Bapak Kardinal juga menyampaikan doa Yesus untuk kesatuan. Tuhan Yesus bersama para murid, bersama kita, Tuhan mendoakan agar tidak hanya kita, umat Katolik pengikut Kristus, tapi juga semua orang mengalami keselamatan universal. Pewahyuan dari Allah tidak pernah bisa dibebaskan dari gagasan keselamatan universal. Disampaikan bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus, menyerupai Yesus, berdoa dan juga melakukan wujud-wujud nyata agar umat manusia bersatu dalam damai, hidup dalam kebaikan bersama dan kesejahteraan. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dipenuhi rahmat kesehatan, perlindungan dari Tuhan, dan dicintai oleh Allah berkat kuasa-Nya yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.